Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Proses Berpikir Matematis dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Luna Farah Ardana dan rekan-rekan saya Duma Rumapea dan Salsabila Melodita. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai teori-teori dan studi kasus tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif matematis. Slow, cek, wait. Selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat penting yang saat ini tuh dibutuhkan dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Karena keterampilan ini tidak hanya berguna untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga bermanfaat untuk jangka panjang. Kemampuan berpikir kritis mendukung pengembangan keterampilan belajar siswa serta mendorong individu untuk berkontribusi secara kreatif dalam bidang profesinya. Ada banyak pengertian mengenai berpikir kritis dari beberapa ahli. Salah satunya di sini Johnson tahun 2022 halaman 183 menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat secara terstruktur dan mengevaluasi argumen sendiri maupun orang lain secara sistematis. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian para ahli. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, kemampuan berpikir kritis dapat disimpulkan sebagai keterampilan berpikir secara logis, reflektif, terstruktur, dan bertanggung jawab dalam menganalisis informasi, menyusun argumen, mengevaluasi pendapat, serta mengambil keputusan yang tepat. Nah, berpikir kritis juga mempunyai indikator. Salah satunya ini ada indikator menurut R.H. Ennis dan Edward Glaser yang banyak dirujuk oleh mereka berdua, yaitu yang pertama itu ada merumuskan masalah secara jelas, yang kedua ada menganalisis argumen, yang ketiga ada mengajukan dan menjawab pertanyaan, yang keempat ada menilai kredibilitas sumber informasi, yang kelima melakukan observasi dan menilai hasilnya, yang keenam itu ada menyusun serta mengevaluasi deduksi, yang ketujuh itu menyusun serta mengevaluasi induksi, yang selanjutnya ada melakukan evaluasi secara menyeluruh, yang selanjutnya ada mendefinisikan dan menilai definisi, yang selanjutnya ada mengidentifikasi asumsi, yang selanjutnya ada mengambil keputusan dan melaksanakannya, dan yang terakhir yaitu berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Nah, udah, yes. Baik, untuk yang berikutnya itu ada pemecahan masalah. Soso dan Siwono menyatakan bahwa pemecahan masalah melibatkan proses berpikir yang sistematis dalam menghadapi hambatan ketika solusi belum tampak jelas. Bruce Effendi menambahkan bahwa suatu persoalan menjadi masalah jika tidak langsung dikenali cara penyelesaiannya, namun tetap mendorong individu untuk mencoba menyelesaikannya. Sementara itu, Sumarno memandang pemecahan masalah sebagai aktivitas dalam mengerjakan soal tidak rutin, menguji konjektur, serta menerapkan matematika pada situasi nyata. Jadi dengan demikian, pemecahan masalah dalam matematika merupakan proses berpikir terarah untuk menemukan solusi dari suatu persoalan yang belum diketahui metode penyelesaiannya. Berpikir kreatif matematis. Menurut Munandar 1999, pemikiran kreatif adalah kemampuan untuk menemukan banyak jawaban yang mungkin untuk masalah yang berfokus pada keragaman dan kesesuaian berdasarkan data atau informasi yang tersedia. Opini Sari 2016, kemampuan untuk berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menemukan dan memecahkan masalah matematika yang mempraktikkan kebebasan siswa untuk menyelesaikan masalah matematika menggunakan berbagai persepsi atau solusi untuk solusi yang lahir. Oleh karena itu, siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif matematika mereka, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skills. Menurut Silver 1997 dan Munandar 1999, indikator-indikator yang terdapat dalam kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu yang pertama, kelancaran atau kefasihan, fluency, kemampuan siswa memberikan ide atau solusi penyelesaian matematis yang banyak dan relevan. Yang kedua itu fleksibilitas atau fluency, flexibility, kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan matematis dengan berbagai cara dan sudut pandang. Yang ketiga, kebaruan atau keaslian, novelty atau originality, kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan matematis dengan cara yang unik dan berbeda dari solusi penyelesaian lainnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu elaborasi atau elaboration, kemampuan siswa mengembangkan gagasan atau ide yang sudah ada dengan lebih terperinci detail-detail. Oke, yang selanjutnya ini ada soal HOTS yang sudah saya rancang sendiri. Di sini ada kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini saya membuat soal yaitu ulangan teori grup diikuti oleh 3 kelas dengan total seluruh mahasiswa sebanyak 110 orang. Nilai rata-rata ulangan teori grup di kelas 4B, 4C, dan 4D berturut-turut adalah 8,5, dan 9. Diketahui bahwa jumlah mahasiswa kelas 4C adalah 10 lebih banyak dari jumlah siswa kelas 4B dan jumlah siswa kelas 4D adalah 40 orang. Tentukan nilai rata-rata seluruh siswa dalam ulangan tersebut dan jelaskan secara matematis proses penyelesaiannya. Di sini saya membuat rubrik penilaiannya itu ada mengenali masalah. Jadi siswa tersebut harus mengenali masalahnya terlebih dahulu, apa yang terjadi di dalam soal tersebut. Terus siswa tersebut juga harus bisa menentukan cara penyelesaiannya menggunakan cara apa,
metode bagaimana, rumusnya bagaimana, terus juga siswa tersebut juga bisa mengorganisasi informasi yang sudah didapat seperti banyaknya jumlah siswa di kelas 4D, nilai rata-rata dan lain-lainnya, terus mengidentifikasi asumsi tersembunyi, terus selanjutnya menganalisis data, menemukan hubungan yang logis antar informasi dan serta menarik dan menguji kesimpulan. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yaitu si siswa tersebut sudah pasti harus menjabarkan terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut. Sesudah dijabarkan, siswa tersebut harus mencantumkan apa sih permasalahan yang akan kita cari saat ini. Misal, di situ ditanya berapa nilai rata-rata seluruh mahasiswa dalam ulangan tersebut dan jelaskan secara matematis proses penyelesaiannya. Nah, untuk menghitungnya itu kita menggunakan rumus rata-rata, di mana kita bisa mengolah informasi satu dengan informasi yang lain. Jadi di sini kita misalkan kelas 4B-nya itu sebagai X, karena kelas 4C-nya itu 10 kali lebih banyak dari kelas 4B, maka X plus 10 dan kelas 4D itu 40. Maka total siswanya itu bisa kita jumlahkan 4B, 4C dan 4D itu ada X ditambah X tambah 10 tambah 40 sama dengan 110. Terus nanti kita dapatkan nilai X-nya 30. Berarti kita mengetahui nih bahwa nilai siswa di kelas 4B itu ada 30, di 4C itu berarti 30 tambah 10 itu sama dengan 40, dan di kelas 4 itu 40. Nah, sesudah kita tahu semua mahasiswa yang ada di kelas 4B, 4C dan 4D, maka kita kalikan dengan nilai rata-rata yang tadi sudah diketahui. Nah, didapat nilai rata-rata secara berturut-turut yaitu 240, 340 dan 360. Untuk menghitung rata-rata semua jumlah nilai dari si siswa tersebut, itu kita bagikan jumlah total semua nilai dari kelas 4B sampai 4D, lalu dibagi oleh seluruh jumlah mahasiswanya. Jadinya didapat 940 untuk total nilai seluruh dari seluruh kelas, dan banyak mahasiswanya itu 110. Jadi rata-ratanya itu 940 dibagi 110 sama dengan 8,54, atau kita bisa bulatkan menjadi 8,55. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai seluruh siswa dari kelas 4B, 4C dan 4D dalam ulangan teori grup adalah 8,55. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah desain soal orisinal atau soal HOTS. Yang pertama, untuk kemampuan berpikir pemecahan masalah. Soalnya adalah Ani dan Sasa masing-masing mampu menghabiskan segelas jus alpukat dalam waktu 25 detik. Sedangkan Salma membutuhkan waktu 50 detik untuk menghabiskan segelas jus alpukat yang sama. Jika ketiganya diminta bergabung untuk menghabiskan 4,5 gelas jus alpukat bersama-sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tetapi Salma tidak mau bergabung untuk minum gelas keempat dan kelima. Jadi untuk penyelesaian soal ini kita diketahui bahwa Ani dan Salsa itu bisa menghabiskan segelas jus alpukat dalam waktu 25 detik, sedangkan Salsa 50 detik. Lalu ketiganya diminta untuk menghabiskan 4,5 gelas jus alpukat bersama-sama, tetapi pada gelas kelima dan keempat Salsa tidak mau bergabung. Nah, untuk penyelesaiannya kita ketahui dulu kecepatan masing-masing itu. Pada Ani 1 gelasnya 25 detik, Salsa 1 gelasnya 25 detik, dan Salma 1 gelasnya 50 detik. Nah, kalau kecepatannya digabung, kecepatan Ani dan Salsa itu sama dengan 1/25 ditambah 1/25, hasilnya 2/25 gelas per detik. Maka mereka membutuhkan sekitar 12,5 detik untuk menghabiskan 1 gelas jus bersama. Lalu kecepatan gabungan antara Ani, Salsa, dan Salma itu 1/25 ditambah 1/25 ditambah 1/50 sama dengan 2/50 ditambah 2/50 sama dengan 1/50. Kita operasikan, maka didapatlah 1/10 gelas untuk menghabiskan 1 gelas jus bersama. Jadi kecepatan gabungan antara Ani dan Sasa dan Salma itu membutuhkan 10 detik untuk menghabiskan 1 gelas jus bersama. Total jus yang harus dihabiskan adalah 4,5 gelas. Maka kita hitung gelas ke-1 sampai ke-3. 3 gelas pertama Ani, Sasa, dan Salma itu kita kalikan aja 3 gelas dikali 10 detik per gelas, maka hasilnya 30 detik. Lalu untuk gelas keempat dan gelas kelima tadi itu setengah gelas, maka tadi Salma tidak bergabung, maka waktu yang dibutuhkan Ani dan Sasa untuk 1 gelas adalah 12,5 detik. Untuk yang setengah gelas pada gelas kelima, itu kita kalikan aja 1,5 gelas dikali 12,5 detik per gelas, maka hasilnya adalah 18,75 detik. Jadi total waktu soal yang dibutuhkan adalah 30 detik untuk memecahkan 18,75 detik sama dengan 48,75 detik. Mula-mula ia memotong kertas menjadi 10 potong. Kemudian selembar dari 10 potong tersebut dipotong lagi menjadi 10 potong. Kegiatan tersebut terus dilakukan sehingga jumlah potongan seluruhnya adalah 352. Tentukan berapa kali Siva menggunting jika untuk memotong kertas menjadi 10 potong dilakukan 3 kali pengguntingan. Nah, pertama-tama kita hitung dulu jumlah potongan kertas yang diperoleh. Pada potongan yang pertama itu ada 10 potongan, lalu untuk potongan kedua ada 19 potongan, potongan ketiga 28, hingga potongan ke N sampai dengan 352. Dengan 19 dari 9 ditambah 1 jadi 10, maka 9 ditambah 10 menjadi 19. Dari 28 sampai 16 ditambah 1 jadi 10, maka sama dengan 10 ditambah 18 sama dengan 28 hingga seterusnya. Nah, jika diperhatikan barisan yang diperoleh adalah 19, 28, sampai seterusnya sampai 352. Itu merupakan barisan aritmatika dengan A10, B9 dengan sampai UN 352, sehingga didapatkan UN sama dengan 9N ditambah 1.
Untuk UN sama dengan 352, maka 9N ditambah 1 sama dengan 352. 9N sama dengan 351, maka N sama dengan 351 per 2. Maka kita operasikan, kita dapatkan hasilnya 39, maka terjadi 39 pemotongan. Karena setiap satu kali pemotongan sama dengan 3 kali gunting, maka 39 kali memotong diperlukan 39 dikali 3 kali gunting, maka menghasilkan 117 kali gunting. Nah, jika Siva menggunting sebanyak 117 kali untuk mendapat potongan 352 potongan kertas tersebut. Yang berikutnya adalah studi kasus tentang kemampuan berpikir kritis matematis. Sebuah perusahaan memiliki karyawan yang terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama, kedua, dan ketiga. Jumlah karyawan di masing-masing golongan berturut-turut adalah 6 orang, 4 orang, dan 8 orang. Rata-rata penghasilan seluruh karyawan di perusahaan tersebut adalah 6 juta rupiah per bulan. Diketahui bahwa rata-rata penghasilan karyawan golongan 1 adalah 2 juta rupiah, lebih tinggi dari rata-rata penghasilan karyawan golongan 2. Tentukan rata-rata penghasilan karyawan golongan 1 dan 2 serta tunjukkan langkah-langkah perhitungan secara matematis dalam menyelesaikan soal ini secara jelas. Untuk penyelesaiannya tadi informasi yang diberikan yaitu golongan 1 ada 6 orang, golongan 2 ada 4 orang, golongan 3 ada 8 orang. Lalu rata-rata penghasilan seluruh karyawan itu kita ibaratkan dengan X juta, golongan 1 2 juta lebih tinggi dari golongan 2. Lalu yang ditanya rata-rata penghasilan karyawan golongan 1 dan 2. Untuk penyelesaiannya kita misalkan rata-rata penghasilan golongan 2 adalah X juta. Maka rata-rata penghasilan golongan 1 itu X ditambah 2 juta. Jumlah total gaji seluruh karyawan itu sama dengan rata-rata gaji dikali total karyawan. Rata-rata gajinya itu ada 6 dan jumlah karyawannya ada 18, maka 6 kali 18 108 juta. Untuk jumlah gaji golongan yang pertama itu 6X ditambah 2 sama dengan 6X tambah 12. Untuk jumlah gaji golongan kedua 4 dikali X sama dengan 4X. Untuk jumlah gaji golongan ketiga, total gaji dikurang golongan pertama ditambah golongan kedua. Total gaji tadi 108 dikurang 6X tambah 12 tambah 4X. Kita operasikan, kita dapat hasilnya 108 dikurang 10X ditambah 12 sama dengan 8Y. Maka total gaji sama dengan gaji golongan pertama ditambah gaji golongan kedua ditambah gaji golongan ketiga, yaitu 108 total gaji sama dengan 6X ditambah 12 ditambah 4X tambah 8Y. 6X tambah 12 tambah 4X tambah 8Y sama dengan 108. Kita operasikan maka dapat hasilnya 10X tambah 8Y sama dengan 96. Lalu kita misalkan X sama dengan 3, maka 10 dikali 3 tambah 8Y hasilnya 96. Terus 30 tambah 8Y sama dengan 96. Lalu 96 dikurang 30, maka 8Y sama dengan 66. 66 dibagi 8 sama dengan 8,25. Jadi untuk golongan yang pertama itu X ditambah 2 juta. Kita sudah menemukan nilai X-nya yaitu 3 ditambah 2 juta, maka nilainya adalah 5 juta. Untuk golongan ketiga X juta sama dengan 3 juta, lalu untuk golongan ketiga 8,25 juta. Jadi kesimpulannya tidak ada satu nilai pasti untuk X karena hanya ada satu persamaan dengan dua variabel. Namun, kita bisa memilih nilai X yang masuk akal secara konteks, lalu mencari Y yang sesuai. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 8,25. Jadi, rata-rata gaji untuk golongan pertama itu 3 juta, untuk golongan kedua itu 5 juta, dan untuk golongan yang ketiga itu 8,25 juta. Soal ini termasuk ke dalam proses berpikir kritis karena mengharuskan peserta didik memahami keterkaitan antara informasi, membangun model matematika, dan pernyataan verbal, dan menyelesaikan sistem aljabar. Ini adalah ciri dari penalaran dan analisis kuantitatif yang merupakan bagian terpenting dalam berpikir kritis. Yang selanjutnya ada soal kemampuan berpikir kreatif matematis. Soalnya dari 10 orang atlet tenis meja putra di tim Raja Pingpong akan dipilih 4 pasangan ganda putra untuk didaftarkan mengikuti kompetensi nasional 2024. Liam dan Kadek adalah 2 dari 10 atlet tersebut. Keduanya tidak boleh dipasangkan karena memiliki tipe permainan yang sama. Banyaknya kemungkinan 4 pasangan yang didaftarkan adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita total tanpa batasan, yaitu pilih 8 dari 10. Jadi, ada 45 kemungkinan, lalu bagi 8 menjadi 4 pasangan, yaitu 8 faktorial per 2 faktorial pangkat 4 dikali 4, itu sama dengan 105. Maka totalnya adalah 45 dikali 105, itu 4.725. Pengecualian Liam dan Kadek jadi pasangan, yaitu pilih 6 dari 8 sisa. Maka sisanya adalah 28. Bagi 6 jadi 3 pasangan, maka 6 faktorial per 2 faktorial pangkat 3 dikali 3, maka hasilnya 15. Jadi totalnya 1 dikali 28 dikali 15 sama dengan 420. Jadi banyaknya kemungkinan 4.725 dikurang 420 sama dengan 4.305. Jadi banyak kemungkinannya itu sebanyak 4.305 kali. Nah, soal ini termasuk ke berpikir kreatif matematis karena mendorong peserta didik untuk tidak hanya mengandalkan rumus, tapi
juga menyusun strategi pemecahan yang tepat, memodelkan situasi nyata, mencari bentuk matematika, serta mengkalkulasi kemungkinan yang sesuai dengan syarat soal. Siswa dituntut berpikir fleksibel, melihat pola, dan membuat keputusan yang logis, dan semuanya merupakan ciri berpikir kreatif dalam matematika. Oke, sekian saja penjelasan mengenai materi, analisis dan desain soal matematika berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi yang termasuk ke dalam pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif matematis. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.